Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Ambon Minggu 8 Juni 2025 jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur Klasis Damer, maka tim pelaksanaan mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang diedarkan pada hari ini, Minggu 8 Juni 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. 2. Ibadah Pentakosta kedua Senin 9 Juni 2025 dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi di Gereja Maranatha. 3. Panitia Amboina Fair Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon akan melakukan penjualan ketupat dan sambal kelapa dengan harga per porsi Rp20.000 pada hari Minggu 15 Juni 2025 setelah ibadah jam 9 pagi bertempat di halaman Gereja Maranatha. Mohon bantuan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 4. Penerimaan kolekta ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 29 Mei 2025 jam 9 pagi sebesar Rp8.619.000 dan syukur sebesar Rp278.000. 5. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.395.000, syukur sebesar Rp1.079.000, persepuluhan sebesar Rp2.559.000 dan sarana fisik Rp935.000. 6. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Juni 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.200.000, syukur sebesar Rp321.000, persepuluhan sebesar Rp827 dan sarana fisik sebesar Rp639.000. 7. Ibadah saat ini merupakan ibadah pemuda yang dilayani oleh Pendeta A. Titiahi Leo Kabesi dengan menggunakan tata ibadah Pentakosta pertama. 8. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. 9. Pembacaan Alkitab dari TB2 Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dan Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. 10. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini paduan suara jemaat GPM Peniel. 11. Lagu prosesi masuk pelayanan nyanyian GPM nomor 14. 12. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 274. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Pentakosta pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 8 Juni 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Riko Mahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Selamat sore jemaat Shalom. Mari kita ada dalam ibadah Pentakosta saat ini. Penghibur kita, yaitu Roh Kudus, telah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang dikatakan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Ku
Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul pada hari ini untuk merayakan Pentakosta, saat di mana Roh Kudus dicurahkan kepada umat Allah. Pada hari ini kita diingatkan bahwa melalui Roh Kudus Allah menyatukan kita untuk hidup setara dalam kasih-Nya. Meski dunia penuh dengan perbedaan dan ketidaksetaraan, Pentakosta mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terpinggirkan di hadapan Allah. Namun, seringkali kita membiarkan perbedaan-perbedaan itu memisahkan kita dan terjerumus oleh prasangka, kebencian, atau bahkan ketidakpedulian terhadap sesama kita. Mari kita renungkan sejenak dalam keheningan. Apakah hati kita sudah terbuka untuk menerima dan hidup dalam kesatuan yang dituntun oleh Roh Kudus? Ingatkah saudaraku, seberapa pentingnya kita memandang sesama kita? Apakah dengan mata kasih dan keadilan yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita masih terjebak dalam sikap membatasi kasih dan persaudaraan kita? Bukankah kita semua adalah ciptaan Allah yang di dalam Kristus telah dipanggil untuk hidup setara? Bukankah Roh Kudus telah dicurahkan bukan hanya untuk menghibur kita, tetapi juga untuk mengubah hati kita, agar kita dapat menjadi alat damai-Nya di dunia? Sekarang, mari kita bersama-sama memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Jika ada perasaan iri, prasangka atau kebencian yang menghalangi kita untuk hidup dalam kesetaraan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan dengan rendah hati meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa seringkali kami membiarkan perbedaan memisahkan kami. Dan kami tidak selalu hidup dalam kasih dan kesetaraan yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala pikiran, kata-kata dan perbuatan kami yang menyinggung sesama. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat melihat sesama dengan mata kasih dan hidup dalam persatuan yang sejati, seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ikut kehendak-Mu.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman, didasari dengan pembacaan Alkitab dari terjemahan baru 2, Yoel 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32, dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus yang memampukan kami hidup setara dengan kasih-Mu. Buka hati kami agar firman-Mu mengubahkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yoel 2 ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32 dengan perikop Hari Tuhan. Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 yang dibawa perikop Pentakosta. Berbunyi, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamiya, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu, sambil berkata seseorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa,
Orang tetua, basudara, nana semua yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Khusus para basudara, orang-orang muda, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta ini, kira-kira masing-masing orang merasa Roh Kudus hinggap di dia kah? Sing. Lalu kalau hinggap atau kalau memang masing-masing merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buktinya apa? Kalau dulu berdasarkan pembacaan firman di Kisah Para Rasul 2 tadi, murid-murid dengan sekejap bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Bahasa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Maaf beta lalu coba membayangkan kalau waktu itu ada orang Ambon, kira-kira murid-murid akan berbicara dengan bahasa Melayu Ambon kah? Bisa kesing? Bisa tuh. Kan dijelaskan bahwa semua orang yang ada saat itu dengan bahasa masing-masing mereka yang awalnya tidak diketahui oleh murid-murid, pada saat pencurahan Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka bisa berbicara dalam semua bahasa orang-orang yang hadir saat itu. Jadi kalau ada orang tepa dengan buru, pasti ada bahasa tepa dengan buru lain. Kalau ada orang kei dengan tanimbar, maka pasti ada bahasa kei dengan tanimbar lain. Kalau ada orang seram dengan lease, pasti ada bahasa seram dengan lease lain. Kau bagaimana? Bisa saja tuh. Mar beta pikir konteks subeda. Kalau ketong sekarang mengaku memiliki Roh Kudus, maka yang mesti nampak pada ketorang adalah berbicara dengan bahasa kasih, dengan bahasa sukacita, dengan bahasa damai sejahtera, bahasa kesabaran, bahasa kemurahan, bahasa kebaikan, bahasa kesetiaan, bahasa kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah-buah roh, hasil dari kerja roh yang ada di dalam ketumpung diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ibu bapak, basudara, anak-anak, orang-orang muda yang Tuhan kasihi, di peringatan pencurahan Roh Kudus hari ini, ketong akan fokus pada tema yang diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, yakni Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara. Dan berdasarkan bacaan firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dan Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 13, maka ada beberapa pesan para ketong semua sebagai berikut. Yang pertama, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara sebab Roh Kudus tercurah kepada semua orang dalam persekutuan tanpa pandang bulu.
Pada Yoel 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jemaat terkasih, nubuatan Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus ke atas manusia bukan berarti sebelumnya Roh Allah atau Roh Kudus belum pernah turun ke atas manusia. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus sudah diberikan kepada orang-orang khusus dan pada kesempatan khusus untuk tugas khusus seperti raja, imam, dan nabi. Dengan kata lain, Roh Kudus yang diberikan bersifat terbatas. Hanya pada orang-orang tertentu saja. Namun pada waktu yang ditetapkan sebagaimana nubuatan Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus tidak lagi terbatas kepada orang-orang tertentu saja, tetapi akan turun ke atas semua manusia tanpa kecuali. Jika sebelumnya perempuan, anak-anak, terlebih lagi budak dipandang sangat rendah dalam kehidupan orang Yahudi, orang Israel, maka pada zaman yang dimaksudkan Yoel tidak lagi demikian. Yoel menubuatkan sebuah dunia yang penuh dengan kesetaraan. Semua orang sama di hadapan Allah. Semua orang akan mendapat perlakuan seperti nabi, yakni mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Mempunyai karunia bernubuat, karunia penglihatan dan bermimpi tentang segala sesuatu yang Allah hendak katakan dan lakukan. Ini semua dilakukan sebagai wujud kasih, kepedulian, dan pemulihan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Kita sebagai orang yang percaya pada Allah dan menerima Roh Kudus mestinya juga memperlakukan semua orang dengan penuh kasih dan kepedulian tanpa pandang bulu. Sing boleh ada yang rasa diri lebih betul, lebih hebat, lebih kuat, lebih oke, dan lebih-lebih yang lain. Sebab di mata Tuhan sing ada seorang pun yang lebih satu dari yang lain. Katong semua ni orang-orang yang sama-sama sing pung apa-apa yang bisa diandalkan. Katong hidup dan selamat hanya karena kemurahan Allah. Katong mendapat pertolongan dan kekuatan hanya oleh kuasa Roh Kudus yang katong terima. Dalam hidup persekutuan, beta menerima kebaikan Allah. Basudara menerima kebaikan Allah, orang lain menerima kebaikan Allah. Dalam persekutuan, beta dapat Roh Kudus dari Allah. Bapak Ibu basudara semua juga dapat Roh Kudus dan orang lain juga dapat Roh Kudus. Dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu ketong mestinya hidup manis-manis satu dengan yang lain tanpa membedakan dan tanpa saling merendahkan. Sebagaimana kata tema, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara sebab Roh Kudus tercurah untuk semua orang tanpa pandang bulu. Itu pesan pertama. Selanjutnya jemaat terkasih, pesan firman yang kedua sesuai tema, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara adalah sebab semua orang memperoleh kesempatan mengetahui, mengagumi, dan mengakui perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah lewat kerja kuasa Roh Kudus. Hal ini dilakukan para murid ketika mereka dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta.
mereka bisa berbicara dalam semua bahasa dari segala bangsa di bawah kolong langit yang hadir saat itu, sehingga orang-orang itu berkata, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Kisah Para Rasul 2 ayat 11b. Ibu bapak, basudara, anak-anak, orang-orang muda semua yang Tuhan sayang, kenyataan ini menunjukkan bahwa perbuatan Allah disampaikan lewat salah satu sarana komunikasi, yaitu bahasa. Lewat berbagai bahasa yang disampaikan, banyak orang dengan bahasa yang berbeda mengetahui, mengagumi, dan kemudian mengakui perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan, lalu dibaptis. Betul liakang di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ada sekitar 3.000 orang yang dibaptis. Dong akui semua kesaksian para murid Simon Petrus, penghota. Jadi jemaat, kita melihat bahwa Roh Kudus menerobos keluar, menembusi latar belakang, suku, bangsa, peradaban, dan bahasa yang berbeda. Roh Kudus mengajarkan kita untuk menerima dan memperlakukan semua orang tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Orang atau suku apa, kampung mana, bahasa dan logat bagaimana, kuli warna apa, dan seterusnya. Yang terpenting kita sama-sama beriman kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yakni Yesus Kristus. Kita sama-sama memiliki Roh Kudus. Kita bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang menyelamatkan dan membawa damai sejahtera bagi dunia lewat tutur kata kita, lewat perilaku hidup kita dimanapun kita ada. Jangan lupa bahwa ketemu semua ini ibarat surat-surat Kristus yang terbuka. Dengan demikian jemaat, tema Roh Kudus memberdayakan orang percaya untuk hidup setara, sebab orang percaya, bahkan siapa saja yang ada di sekitar kita, di sini, di sana, di mana-mana saja, semua memperoleh kesempatan untuk mengetahui, untuk mengagumi, dan mengakui perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah lewat kerja kuasa Roh Kudus. Itu pesan kedua. Selanjutnya jemaat yang menerima karunia Roh Kudus. Pesan firman Tuhan yang ketiga sesuai tema Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara adalah supaya sama-sama saling menopang untuk terus bersaksi di tengah tantangan. Pada Kisah Para Rasul 12 ayat 13, Kisah Para Rasul 2 ayat 13 maksudnya. Jelas ada orang yang memberi respon negatif dengan kata-kata sindiran saat menyaksikan murid-murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa saat dipenuhi Roh Kudus. Dong bilang bagaimana tuh? Mereka sedang mabuk oleh apa? Sopi? Anggur manis. Sebuah tuduhan tanpa dasar. Main sindir-sindir saja. Makanya Petrus berdiri. Lalu dia bilang, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tempo.
Selanjutnya Petrus bersaksi bahwa ini wujud dari penggenapan nubuatan Nabi Yoel yang tadi ketung baca akang di pertama itu. Jemaat terkasih, kata-kata Petrus ini menunjukkan betapa ia berani untuk membela kebenaran. Jemaat, kalau ketung tahu bahwa dalam melakukan tugas bersama menyatakan kebenaran sebagai murid-murid Tuhan zaman now ini, ketung bisa saja berhadapan dengan penolakan. Bikin betul, orang bilang cari muka. Bicara jujur, orang bilang pura-pura. Lalu kalau ketong bikin barang yang betul semua yang salah, ada yang bilang sok suci. Kalau ketong kasih nasihat, perketong pun tamang, manakala dia ada sadiki kaliru, lalu bisa saja ada orang sindir sama dengan penasihat ajaib dan seterusnya. Perkataan, sindiran, cemoohan tak seharusnya menjadikan kita tersinggung, kita marah, lalu bungkam 1000 bahasa, sing mau bicara lain. Ketinggal saja, sing bisa begitu. Ketong semua, setiap orang yang memiliki Roh Kudus akan tetap konsisten menyuarakan kebenaran dengan tidak takut. Pada 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Kalau ketemu baca di TB2 bilang pengendalian diri. Kalau di TB1 bilang tertiba. Karena itu jangan takut. Tetap kuat untuk hadapi tantangan dari dunia atau orang-orang yang suka menolak kebenaran. Kita juga harus sama-sama menopang tugas menyuarakan kebenaran. Ingatlah, ketong semua adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus untuk sama-sama bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan. Jadi jemaat, laste beta mau bilang, pesan firman Tuhan for ketong semua sesuai tema adalah pertama, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara sebab Roh Kudus tercurah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Yang kedua, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara oleh karena semua orang memperoleh kesempatan untuk mengetahui, untuk mengagumi dan mengakui perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah lewat kerja Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara supaya ketong semua secara bersama saling menopang untuk terus bersaksi di tengah tantangan. Jemaat, orang-orang muda, semua pun selamat menjalani hidup dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Amin.
Jemaat terkasih, dalam semangat persatuan dan kesetaraan di hadapan Allah, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli ini sebagai ungkapan iman kita akan karya dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita ada dalam persembahan syukur kita di saat ini. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita sebagai tanda syukur kita atas anugerah yang berasal dari tangannya. Sementara persembahan syukur diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 173 dan nomor 166 ayat pertama dan seterusnya. Syukur kepada-Mu,
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih setiamu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaanmu. Amin. Persembahan pujian dari Paduan Suara Pniel Harmony Choir.
Terima kasih untuk pujian yang indah. Tuhan memberkati dan menuntun meraih masa depan anak-anak muda. Jemaat Ketung semua akan berdoa syafaat yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Ketung berdoa. Terpujilah Allah Bapa Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dan Roh Kudus, Roh Penghibur dan Penolong bagi kami. Dangke banyak-banyak lai, kami semua tetap ada dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam pertolongan dan tuntunan Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami datang di sini, di rumah Tuhan yang kudus ini. Kami menyatakan syukur dari masing-masing diri, masing-masing keluarga dan rumah tangga, pun kami selaku persekutuan umat Tuhan. Untuk berbagai-bagai kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, rumah tangga maupun persekutuan kami. Kami tahu bahwa hidup kami bergantung sepenuhnya pada Tuhan Allah kami. Dan karena itu dengan penuh kerendahan hati kami memohon kiranya Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa ada menyertai kami dalam perjalanan hidup kami di usbu yang baru nanti. Dalam seluruh aktivitas hidup, juang, kerja, usaha kami. Tuhan mengenal masing-masing kami yang hadir saat ini. Tuhan tahu kami sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, atau juga sebagai seorang anak di keluarga. Kami semua menaruh harap kami kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan sesuai peran dan fungsi kami masing-masing. Di keluarga dan rumah tangga, maupun dalam hidup keseharian dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak muda terkasih. Tuhan tolong mereka di masa muda ini, sehingga mereka tetap berada dalam tuntunan Tuhan. Tuhan pegang tangan mereka, berjalanlah bersama-sama dengan mereka, supaya mereka tidak gampang terantuk dan jatuh dalam pencobaan, dalam rayuan-rayuan dunia yang kelihatan menarik, asyik, tetapi ujungnya membawa kehancuran. Pimpin mereka semua ya Tuhan dengan Roh Kudus, supaya mereka menjadi orang-orang yang selalu memahami segala sesuatu yang baik untuk dilakukan dalam hidup, sekaligus menjadi orang-orang muda yang bersemangat menjalani hidup, mengejar cita-cita dan masa depan, ataupun mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang diemban. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus karena mereka telah menerima karunia Roh Kudus, menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan itu. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka semua. Ketika mereka juga
harus mencari lapangan kerja. Tuhan buka jalan sehingga mereka bisa memperoleh apa yang mereka perjuangkan. Yang masih sekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka supaya mereka kelak menjadi orang-orang yang berhasil meraih cita-cita. Dangke banyak-banyak Tuhan, orang-orang muda terkasih selalu ada dalam lindungan dan tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa bagi semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang masih bisa datang beribadah saat ini di hari Pentakosta ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk tahun-tahun hidup yang banyak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Semoga mereka diberikan umur panjang dan juga dianugerahi kekuatan serta kesehatan. Mereka tidak akan kepayahan menjalani hari-hari hidup karena Tuhan menggenapi janji untuk menggendong mereka sampai masa putih rambut. Mereka akan terus bersemangat menjalani hidup, menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama anak cucu kaum keluarga terkasih, sekaligus mereka menjadi saksi tentang Tuhan yang baik yang memelihara hidup mereka sehingga mereka memiliki tahun-tahun hidup yang banyak. Kami berdoa Tuhan bagi semua anak-anak terkasih yang masih kecil, yang datang beribadah saat ini di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan supaya menjadi anak-anak yang terus bertumbuh dengan kuat dan sehat. Mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang manis, anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa, dalam kebersamaan ini kami juga teringat untuk semua orang yang bergelut dengan kehidupan penuh dengan berbagai persoalan dan tantangan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, di rumah-rumah sakit atau di rumah, bahkan mungkin juga ada yang hadir di saat ini di rumah Tuhan ini dan mengalami kondisi-kondisi fisik yang lemah, yang terganggu atau yang sakit. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dokter yang agung, tabib yang benar akan menjamah dan memulihkan semua orang yang terus berseru dan memohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk janda, duda, anak yatim, anak piatu, anak-anak yatim piatu. Tuhan temani mereka sehingga mereka selalu merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan yang merangkul, yang menolong dan memberi jaminan masa depan kepada mereka semua. Kami berdoa untuk orang-orang yang berada dalam kelemahan-kelemahan secara fisik, psikis. Tuhan akan menolong mereka untuk terus bersuka cita menjalani hidup karena Tuhan sumber kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua orang yang bergelut dengan masalah-masalah hukum dan untuk sementara berada di rumah-rumah tahanan atau di lapas. Tuhan temani mereka. Dan Tuhan menolong mereka dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Mereka kuat menghadapi semua persoalan. Dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus mereka memahami maksud-maksud Tuhan yang indah di balik peristiwa-peristiwa hidup yang dialami. Kuatkan dan berkati juga hidup keluarga mereka di rumah. Bapa pengasih, kami sebagai warga bangsa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami di pusat sampai di daerah kami di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di kelurahan, RW, RT, di tempat-tempat mana kami semua tinggal bermukim. Semoga mereka semua menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani dengan hati,
Mereka juga akan dituntun dengan roh Tuhan yang memungkinkan segala sesuatu dilakukan dengan penuh hikmat demi kemaslahatan orang banyak. Kami berdoa untuk TNI dan Polri dalam tanggung jawab pengamanan. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang terus berusaha menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tuhan akan terus menolong mereka sehingga kebenaran, keadilan yang diperjuangkan akan mereka dapatkan. Bapa, kami juga berdoa selaku anak-anak Tuhan dalam persekutuan bersama gereja Tuhan yang ada di dunia, di Indonesia, kami yang ada di Maluku Utara, kami semua yang ada di Klasis Kota Ambon. Tuhan tolong semua pelayan dan umat untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dalam persekutuan yang manis. Kami semua memahami betapa Roh Kudus memberdayakan kami untuk hidup setara, menjadi orang-orang yang selalu bisa menampilkan cara-cara hidup yang menghargai kebersamaan, menghargai orang lain, dan dengan begitu kami yakin bahwa kami akan terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik sehingga Tuhan dipermuliakan. Bapak pengasih, Bapak kenal kami yang hadir di sini dengan nama-nama kami, dengan tanda-tanda syukur, tapi mungkin juga natsar-natsar pergumulan masing-masing diri. Semoga apa yang kami syukuri Tuhan terima, apa yang kami gumuli, keluhan-keluhan yang dinaikkan untuk Tuhan akan mendapatkan jawaban-jawaban indah dari Tuhan yang memungkinkan kami semua terus bersemangat dan kuat menjalani hari-hari hidup, karena kami percaya Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus, Roh yang akan menolong kami untuk terus kuat, bersemangat, dan mampu untuk melakukan berbagai-bagai hal. Meskipun mungkin ada tantangan, ada ancaman, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang kami miliki, yang Tuhan beri, kami semua akan tetap mampu untuk menjalani kehidupan ini dan mendapatkan sesuatu yang indah dalam kasih dan pertolongan Tuhan jua. Dangke banyak Tuhan, di hari perayaan Pentakosta ini kami semua selalu memohon Roh Kudus datanglah, berdiamlah di hati kami, di hidup kami, sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Kami terus bersemangat dan kuat menjalani hari-hari hidup sambil terus bersaksi tentang Allah yang hidup, sumber hidup kami. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini, orang-orang muda terkasih, juga majelis jemaat, semua dalam peran masing-masing yang menopang berjalannya ibadah ini, Tuhan kiranya berkenan menerima segala sesuatu yang telah kami lakukan. Kami percaya hidup kami diberkati. Ampunilah kami Tuhan jika ada hal yang salah. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami dalam perjalanan ke depan dengan rencana-rencana yang akan kami lakukan, ataupun mungkin yang belum kami rencanakan tetapi akan kami lakukan. Semoga semuanya itu tetap ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami bersyukur, kami berdoa, kami berserah, dan kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terkasih, pergilah sebagai saksi Kristus yang hidup dalam kasih, kesetaraan dengan mengandalkan Roh Kudus yang akan menguatkan imanmu, menyatukan hatimu, dan memampukan kamu untuk hidup setara dengan kasih-Nya. Yakinlah bahwa berkat Tuhan selalu menyertai. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat malam, selamat pulang dan shalom.